Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Naswa Isnainia Sonsana dengan NIM 2403126077 dari Sistem Informasi B Angkatan 2024. Saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Basis Data Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 3 dan 4. Di sini terdapat tabel dan saya akan membuat query dari tabel yang telah tersedia ini. Berikut adalah query yang telah saya buat. Di sini bisa dilihat ada select. Yang pertama select ini. Select ini berfungsi untuk menampilkan tabel apa saja yang ingin saya tampilkan. Yang pertama, saya mengambil kolom ID pengembalian dari tabel pengembalian. Saya menggunakan kode ringkas PG dari tabel pengembalian, S kode pengembalian. Yang kedua, saya mengambil kolom tanggal kembali dari tabel pengembalian, S tanggal kembali. Selanjutnya, saya mengambil ID peminjaman dari tabel PM atau saya menggunakan kode ringkas PM dari tabel peminjaman, AS kode pinjam. Selanjutnya, saya mengambil kolom jatuh tempo dari tabel peminjaman, AS jatuh tempo. Selanjutnya, saya mengambil kolom nama dari tabel anggota dan saya menggunakan kode ringkas A dengan AS nama anggota. Lalu saya mengambil kolom judul dari tabel buku dengan kode ringkas B, AS judul buku. Selanjutnya saya mengambil kolom pengarang dari tabel buku, AS pengarang. Lalu saya mengambil kolom nama kategori dari tabel kategori menggunakan kode ringkas K, AS nama kategori. Selanjutnya yang terakhir ada kolom denda. Saya mengambilnya dari tabel pengembalian dengan kode ringkas PG, AS denda. AS di sini sama dengan kata alias. Jadi saya menggunakan AS ini agar yang ditampilkan di tabel nanti adalah kata-kata yang mudah dipahami seperti ini. Lalu lanjut ada from. From di sini saya ingin menggabungkan tabel pengembalian dengan menggunakan query join. Saya ingin menggabungkan tabel pengembalian dengan tabel peminjaman dengan query join. Di sini from pengembalian kode ringkas PG, join peminjaman kode ringkas PM. Dengan syarat penghubungnya, saya mengambil ID peminjaman dari tabel pengembalian dan ID peminjaman dari tabel peminjaman. Lalu saya menggabungkan juga tabel anggota dengan kode ringkas A. Dengan syarat penghubungnya, saya mengambil ID anggota dari tabel peminjaman, lalu saya mengambil ID anggota dari tabel anggota. Setelah itu, saya menggabungkan juga tabel buku menggunakan join dengan kode ringkas B. Dengan syarat penghubungnya, saya mengambil kolom ID buku dari tabel peminjaman dan kolom ID buku dari tabel buku. Lalu saya menggabungkan tabel lagi, yaitu tabel kategori dengan kode ringkas K dengan syarat penghubungnya yaitu ID kategori dari tabel buku dan ID kategori dari tabel kategori. Jadi ini query yang saya gunakan. Ayo kita jalankan, hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini setelah saya jalankan bisa dilihat dengan sama hasilnya dengan tabel yang setelah diarahkan. Ada kode pengembalian, kode tanggal kembali, kode pinjam, jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan dendanya. Di sini adalah tabelnya. Selanjutnya di soal nomor 4, di sini buatlah query untuk menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Jadi saya akan membuatkan query untuk menampilkan daftar anggota yang dendanya 0 atau tidak terkena denda dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Berikut kodenya saya buat.
Saya tutup dulu. Nah, ini adalah kode query yang saya buat untuk soal nomor 4. Yang pertama ada select untuk menampilkan tabel anggotanya. Nah, pertama saya mengambil ID anggota dari tabel anggota dengan kode ringkas A, lalu saya mengambil nama anggota dari tabel anggota, dan saya mengambil judul dari tabel buku dengan judul kode ringkas B, lalu saya mengambil kolom denda dari tabel pengembalian dengan kode ringkas PG. Di sini saya akan menggabungkan tabel anggota kode ringkas A dengan tabel peminjaman kode ringkas PM dengan hubungan syaratnya, yaitu ID anggota yang ada di tabel anggota dan ID anggota yang ada di tabel peminjaman. Lalu saya gabungkan lagi menggunakan join dengan tabel pengembalian dengan syarat hubungnya, yaitu ID peminjaman dari tabel peminjaman dan ID peminjaman dari tabel pengembalian. Lalu saya gabungkan lagi tabel buku menggunakan join dengan kode ringkas B dengan syarat hubungnya ID buku, dan saya ambil kolom ID buku dari tabel peminjaman dan ID buku dari tabel buku, di mana where di mana denda dari tabel pengembalian itu sama dengan 0. Tadi kan soalnya kan tidak ada denda, makanya di sini saya buat sama dengan 0. Jadi PG titik denda sama dengan 0. N di sini N ini berfungsi untuk menambahkan syarat kedua. Jadi tadi kan udah bikin syarat pertama, yaitu dendanya 0, harus menampilkan tabel yang dendanya 0, anggota-anggota yang dendanya 0. Nah, saya menggunakan query N di mana dendanya 0 dan dengan ID anggota dari tabel anggota yang tidak termasuk atau not in. Sini saya bikin not in karena tidak termasuk atau pengecualian untuk menampilkan PM2.id anggota. Untuk saya tampilkan ID anggota dari PM2 maksudnya ini dari tabel peminjaman PM2, karena kita menggunakan kode ringkas yang kedua karena ini sudah menggunakan query N. Jadi N ini sudah beda yang sama di atasnya. Jadi saya pengecualiannya saya bikin di sini ID anggota dari tabel peminjaman kode ringkas PM2 karena di atas sudah ada dipakai PM. Lalu saya menggabungkan dengan tabel buku B2 atau kode ringkas B2 ya. Dengan syarat hubungnya saya ID buku PM2 dan ID buku di B2, di mana B2-nya judul bukunya itu yang dijadikan pengecualian itu adalah pemrograman web dengan PHP. Nah, jadi ini query yang saya gunakan agar untuk menampilkannya. Bisa kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ID anggotanya ada 3 dan 5. Terus nama anggotanya ada Rina Lestari, Dewi Kurnia, dan judulnya ada Sejarah Dunia dan One Piece Vol 1. Tidak ada kan di sini pemrograman web dengan PHP, padahal sebelumnya pemrograman web dengan PHP ini juga memiliki denda 0, tetapi kita sudah menggunakan query N dan not in agar terjadi pengecualian, dan pemrograman web dengan PHP ini tidak di include. Dendanya di sini 0. Nah, berikut adalah penjelasan query yang saya gunakan untuk menampilkan tabel-tabel sesuai arahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.